Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa pada channel kami. Saat ini kami akan menjelaskan secara rinci atau kumpas tuntas tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru, terutama para orang tua yang berada di Jakarta yang belum familiar atau belum kenal betul dengan penerimaan peserta didik baru online untuk khusus tahun 2020. Bagi para orang tua, tidak usah bingung. Kami akan coba menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme dan bagaimana cara mendaftar melalui PPDB online khususnya yang di DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus Anda ketahui adalah situsnya ya. Situsnya adalah ini ppdb.jakarta.go.id. Jangan salah, karena ketika Anda salah maka nanti tidak masuk ke sini ya situsnya. Jadi sekali lagi jangan salah, masuk ke situs ppdb atau .jakarta atau .go.id ya. Nah, bagaimana caranya mengakses ini? Kita bisa langsung klik, atau kalau sulit maka kita coba buka browser aja ya. Buka browser misalnya Chrome atau Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Tinggal ketikkan ppdb.jakarta. Langsung keluar ya. Ini sekali lagi, kalau takut salah, ppdb.jakarta.go.id, baru enter. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Di atas ada tulisan Provinsi DKI Jakarta, kemudian selamat datang, terus kemudian juga ada pilihan di sini. Ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, SMP, ada SMA atau kejuruan, sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, ini silahkan memilih sesuai dengan tingkat pendidikan anak-anak Anda. Kemudian juga di masing-masing tingkat pendidikan, misalnya sekolah dasar, ada menu afirmasi, inklusi, zonasi, pindah tugas orang tua dan anak guru, tahap akhir, anak tenaga kesehatan korban COVID-19, kemudian ada juga luar Jakarta. Begitu pula di PPDB online jenjang SMP, SMA, dan SMK. Jadi sekali lagi jangan salah pilih. Ketika anak Anda mau masuk SD, maka pilihlah yang di menu yang di sekolah dasar. Kemudian jika menu anak Anda mau masuk ke jenjang SMP, maka jangan salah untuk masuk ke menu yang SMP. Nah, ini juga sama, SMA atau SMK juga sama, hati-hati. Nah, kemudian dari sini Anda bisa melihat mau yang mana nih. Anak Anda mau masuk mana? Afirmasi, inklusi, zonasi, pindah tugas, tahap anak tenaga kesehatan korban COVID, atau yang di luar DKI Jakarta. Kita ambil contoh yang SMP terlebih dahulu ya. Mungkin SMP misalnya yang paling banyak kuotanya adalah jalur zonasi. Kita misalnya klik zonasi. Nah, ini kemudian akan tampil menu seperti ini. Ini lihat sudah dipastikan bahwa ininya SMP ya, mau masuk SMP maksudnya. Jadi kalau misalnya anak Anda itu SD, kemudian lulus kelas 6 baru mau masuk SMP, pilihnya yang ini. Nah, ini ada di sebelah kiri terlebih dahulu, lihat ada menu ajuan akun, kemudian cetak ajuan akun. Kemudian daftar jalurnya ada afirmasi, inklusi, prestasi, zonasi, prestasi akademik luar DKI, pindah tugas orang tua dan sebagainya di sini. Kemudian menu lainnya asid tahun lalu dan sebagainya. Kemudian di bagian atas ada beranda, kemudian ada aturan,
ada jadwalnya, ada lokasinya, ada alurnya, alur pendaftaran sebagainya, kemudian pagu atau kuota, kemudian menu daftar, nanti daftar di sini, kemudian seleksi dan statistik. Nah, Anda bisa mencek satu-satu ini beranda ini isinya apa. Nah, beranda ini kan ini isinya adalah ini. Misalnya calon peserta didik ini secara online mengajukan melakukan pengajuan akunnya di sini, klik di sini, kemudian melakukan verifikasi akun nanti di sini, login peserta didik juga di sini, kemudian memantau hasil seleksinya secara online di sini. Nah, untuk pertama kali mungkin yang kita cek satu-satu ya. Untuk misalnya aturan, kita klik aturan. Isinya apakah aturan? Nah, ini ternyata isinya adalah ketentuan. Oh, ketentuan nih jalur zonasi seperti apa, kan karena kita tadi kliknya zonasi, maka ketentuan jalur zonasi seperti apa ini kita bisa baca satu-satu. Kemudian juga setelah ketentuan ada persyaratan peserta. Nah, ini persyaratan peserta, kemudian pemilihan sekolah tujuan, dasar cara seleksi, pengumuman lapor diri, kemudian juga daftar unduhan. Nah, ini daftar unduhan ini adalah dokumen-dokumen penting yang harus Anda miliki. Tahapan PPDB online DKI Jakarta. Nah, kita download. Kemudian info PPDB DKI Jakarta juga kita perlu informasinya. Kemudian SPTJM, ini SPTJM bagi biasanya yang domisilinya di luar Jakarta atau kakaknya di luar Jakarta, sekolahnya di luar Jakarta. Kemudian surat keputusan tentang zonasi, kemudian klik juga, kemudian semua kita buka karena ini adalah dokumen-dokumen penting. Mungkin pertama kita coba melihat ketentuan. Untuk jalur zonasi untuk siapa saja? Pertama, jalur zonasi itu diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di DKI Jakarta ya. Ingat sekali lagi. Jadi jalur zonasi ini adalah khusus diperuntukkan untuk siswa yang berdomisili di DKI Jakarta, dibuktikan dengan kartu keluarga dan juga di sekolah di DKI Jakarta. Nah, ini ada batas waktu nih. Kalau misalnya paling akhirnya tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zona sekolah untuk data kependudukannya. Jadi kalau misalnya buat kakaknya tanggal 2 Juni, nah ini 2 Juni 2019 itu tidak boleh, tidak bisa. Atau misalnya saya baru buat nih tahun 2020, ini tidak bisa. Jadi harus paling akhirnya tanggal 1 Juni 2019 sudah memiliki kakak. Kemudian kuota yang disediakan untuk jalur zonasi hanya 40% ya, paling sedikit 40% dari daya tampung kedua. Maksudnya gini, kalau misalnya SMP 1 menerima 100 siswa secara total, maka 40%-nya atau sekitar 40 siswanya diperuntukkan untuk jalur zonasi. Kemudian 60 sisanya dibagi-bagi nanti jalur afirmasi, inklusi, prestasi luar akademik dan sebagainya ya. Jadi jalur zonasi ini paling tinggi. Kemudian pilihan sekolah. Nah, pilihan sekolah adalah untuk SMP paling banyak 3 sekolah. Misalnya saya berada di Jakarta Timur misalnya. Jakarta Timur paling banyak memilih 3 pilihan sekolah. Misalnya saya milihnya SMP 255 pertama, kedua 252, ketiga 250. Nah, ini misalnya paling banyak 3 ya. Kemudian juga sama di SMA paling banyak 3 peminatan. Pilihan peminatan pada pengajuan pendaftaran secara daring. Untuk SMA paling banyak 3 peminatan satu sekolah atau 3 peminatan pada sekolah yang berbeda. Kemudian dalam hal jumlah pendaftar PPD jalur zonasi melebihi daya tampung, maka seleksi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah calon mahasiswa pendidik baru, usianya, kemudian urutan pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar. Jadi
Yang pertama yang dinilai atau yang menjadi kriteria dalam hal PPDB jalur zonasi, yang pertama itu usia atau umur ya. Umurnya biasanya orang umur yang paling tua yang pertama diterima terlebih dahulu atau diurutkan di paling atas. Kemudian yang kedua baru urutan pilihan sekolah. Nah, tergantung Anda milih pilihan pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa, nanti pilihan pertama ini yang akan didahulukan. Kemudian juga waktu mendaftar. Waktu mendaftar itu maksudnya siapa cepat dia yang akan mendapatkan urutan paling prioritas atau paling utama. Jadi ingat ya, sekali lagi 3 kriteria untuk jalur zonasi, yaitu usia. Yang pertama usia, paling tua siapa diurutkan. Kemudian urutan pilihan sekolah, dan ketiga adalah waktu mendaftar. Persyaratan selanjutnya adalah calon peserta didik baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Jadi kalau sudah mendaftar, klik 3 pilihan, kemudian sudah submit atau sudah kirim, itu tidak bisa diubah. Keenam, calon peserta didik baru yang diterima wajib melakukan lapor diri sekolah pilihan sesuai jadwal. Jadi setelah pengumuman diterima, dalam waktu yang ditentukan, peserta didik harus segera mendaftar ulang atau lapor diri ke sekolah yang diterima ya. 7. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri dapat memilih PPDB tahap akhir selama masih tersedia bangku kosong. Oh, misalnya nih, saya anaknya milih SMP 2 pilihan pertama, kemudian SMP 3 di pilihan kedua. Kemudian ternyata diterima di SMP 3. Itu ternyata, oh saya masih mau ikut barangkali diterima di SMP yang pilihan pertama, pilihan SMP 2. Nah, ini bisa mendaftar kembali selama SMP 2 mengumumkan bahwa masih ada bangku kosong. Nah, Anda baru bisa mendaftar kembali sesuai dengan jadwal ya, nanti ada jadwal. Kemudian 8 adalah dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan jalur zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB tahap akhir. Jadi kalau misalnya sudah diterimanya 40 tapi yang daftar itu 100, maka yang diambil kan 40. Maka yang 60 itu nanti yang 40 sisa kuotanya, kalau misalnya ternyata tidak ada yang mendaftar atau misalnya ada yang mengundurkan diri sebagainya, itu masuk kepada kuota tahap akhir. Nah, bagaimanakah dengan persyaratan peserta? Nah, persyaratan peserta untuk jenjang SMP maksimal usianya 15 tahun per tanggal 1 Juli 2020. Jadi kalau udah tanggal 1 Juli usianya 16 tahun, maka tidak boleh mendaftar SMP. Begitu pula dengan jenjang SMA. SMA itu berusia paling maksimal 21 tahun. Jadi kalau udah lewat dari 21 tidak boleh mendaftar. Persyaratan ketiga, memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Keempat, memiliki nomor induk kependudukan yang tercatat dalam kartu keluarga. Kelima, memiliki buku rapot kelas 4, 5, dan 6. Nah, ini untuk tahun ini ya, unik karena persyaratannya bukan lagi nilai ujian akhir, tetapi buku rapor kelas 4, kelas 5, kelas 6 semester 1. Untuk kelas 6-nya semester 1 ya. Untuk kelas 4, 5, 6-nya semester 1 dan 2. Kemudian untuk SD, DLB, MI, paket A atau SKYBS. Kemudian juga memiliki rapot kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kelas 9-nya khusus semester 1 untuk SMP, SMPLB, MTS, paket B atau SKYBS. Kemudian pemilihan sekolah tujuan. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk SMP paling banyak 3 sekolah, untuk SMA paling banyak 3 peminatan. Pilihan peminatan pada pengajuan pendaftaran secara daring. Untuk SMA paling banyak 3 peminatan pada satu sekolah. 3 peminatan pada satu sekolah atau 3 peminatan pada sekolah yang berbeda. Kemudian dasar dan seleksi. Tadi sudah dijelaskan kembali bahwa usia yang pertama adalah usia yang akan dihitung, yang paling tua biasanya. Kedua, urutan pilihan sekolahnya, dan ketiga adalah waktu mendaftar. Siapa cepat dia akan menjadi prioritas utama. Kemudian pengumuman lapor diri juga sudah tadi dijelaskan. Kemudian daftar unduhan juga sudah diunduh masing-masing.
Nah, bagaimana daftar lulusan ini kita sudah unduh tadi ya, SPTJM, Juknis dan sebagainya. Ini untuk surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini, setiap orang tua yang memiliki anak yang untuk daftar SD atau SMP atau SMA, SMK ini wajib sudah mengunduh ini ya. Karena ini isinya aturan-aturan dari pertama pra pendaftaran sampai sebagainya. Ini ada 2, termasuk pilihan sekolahnya. Nah, kemudian juga ini SPTJM. Ini SPTJM ini untuk khusus untuk siswa yang orang tuanya berdomisili atau kakaknya di luar Jakarta. Kita coba masuk ke tahapan penerimaan peserta baru. Nah, itunya hashtagnya PPDB dari rumah, ya, semuanya dari rumah ya. Nah, mungkin langsung saja ke tahap pertama adalah pra pendaftaran. Pra pendaftaran itu apa ya? Ingat ya, pra pendaftaran ini hanya bagi siswa yang domisilinya atau asal sekolahnya di luar Jakarta. Jadi kalau yang di luar Jakarta daftar ke Jakarta, di Jakarta tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Nah, ini lihat catat. Jadwal pra pendaftaran itu mulai 11 Juni sampai 3 Juli. Ingat ya, waktunya masih panjang sampai 3 Juli, tapi ingat yang di luar Jakarta yang akan mendaftar sekolah Jakarta sesegera mungkin untuk melakukan pra pendaftaran. Nah, kecuali hari Minggu dan hari libur ini tutup katanya. Jadi pastikan bahwa pra pendaftaran dilakukan pada tanggal 11 Juni sampai 3 Juli kecuali hari Minggu dan libur nasional. Calon peserta didik baru yang harus mengikuti pra pendaftaran adalah 1. Domisili dan asal sekolah luar Jakarta, misalnya di Bekasi atau misalnya di Tangerang, ingin sekolah ke Jakarta. Nah, ini harus mengikuti pra pendaftaran. Kemudian domisili dalam Jakarta dan asal sekolahnya luar Jakarta. Nah, domisilinya nih misalnya di Ulu Jami misalnya gitu. Domisili Ulu Jami tapi sekolahnya di Tangerang Selatan, gitu kan. Nah, ini juga SD-nya Tangerang Selatan misalnya. Maka untuk masuk SMP ini harus pra pendaftaran. Yang ketiga, domisili luar Jakarta dan asal sekolah dalam DKI Jakarta. Nah, ini juga harus melakukan pra pendaftaran. Misalnya saya rumahnya di Cipinang Melayu misalnya, tapi anak saya SD-nya di Jatiwaringin. Nah, ini juga harus harus melakukan pra pendaftaran. Kemudian yang keempat adalah yang lulusan tahun 2019 dan tahun 2018. Ini masih bisa daftar melalui pra pendaftaran. Kemudian asal sekolah SPK dan asal sekolah asing. Nah, kemudian apa nih dokumen yang harus di scan atau di foto? Yang pertama ada akte kelahiran atau surat keterangan dari kelurahan. Kemudian KK, sertifikasi akreditasi, nilai raport, surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Yang tadi ya, yang SPTJM ini yang ini. Ini Anda harus mengisi ini di atas materai 6000. Kemudian akses situs ini ya, yang tadi seperti ini tadi. Jangan lupa akses ini, kemudian melakukan pengajuan akun dengan klik tombol pengajuan akun. Nah, di sini ya, ajukan akun. Atau misalnya kita di menu awal, nah ini sebentar, PPDB Jakarta. Jangan salah klik ya, nanti seperti tadi. Nah, ini ada pengajuan akun nih. Ajukan akun, klik di sini untuk yang daftar SD, ajukan akun di sini SMP, ini SMA dan SMK. Klik ajukan akun di sini. Kemudian isi formulirnya secara lengkap, unggah berkas persyaratan. Kemudian jangan lupa cetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN atau token. Nanti kalau setelah selesai, ini isi formulir, kemudian unggah berkas dan sebagainya, kemudian ada
nanti akan muncul PIN ya, PIN atau token. Setelah memperoleh token, lanjutkan dengan proses aktivasi dan proses pendaftaran. Nah, ini kemudian bagaimana cara pengajuan cetak PIN? Nah, kalau yang untuk peserta didik yang tadi ya, yang sudah disebutkan yang harus melakukan pra-pendaftaran terlebih dahulu setelah mendapatkan PIN atau token, maka harus setelah itu adalah pengajuan cetak PIN atau token. Nah, ini juga sama halnya bagi calon peserta didik baru yang domisilinya Jakarta, sekolahnya Jakarta, langsung ke alur cetak PIN. Coba kita lihat di situsnya. Misalnya tadi ajukan akun sudah selesai. Kemudian, nah ini aktivasi akun di sini, login di sini ya. Nanti aktivasi, tapi sebelum aktivasi ini ada ini terlebih dahulu. Pertama, coba akses kembali PPDB, kemudian cetak PIN token dengan klik tombol pengajuan akun. Tadi kalau yang sudah daftar, di sini mengklik ajuan akun, kemudian nanti kalau yang sudah daftar sudah selesai pendaftarannya, ajuan akunnya, nanti akan ada menu cetak PIN dengan klik tombol pengajuan akun. Mengisi formulir daring, cetak tanda bukti pengajuan akun berisi PIN dan token. Setelah memperoleh token, lanjutkan proses aktivasi PIN dan proses pendaftaran. Nah, jadi setelah tadi cetak PIN, kemudian harus aktivasi PIN dan proses pendaftaran. Tadi menunya di sini ya. Menunya di daftar. Kalau misalnya tadi sudah ajukan akun selesai. Kemudian aktivasi menu di sini, klik, nanti ada menu aktivasi. Nah, segera mungkin ya, karena sudah dibuka ini untuk yang pra pendaftaran dan aktivasi akun ini sudah bisa dilaksanakan. Misalnya klik di sini, nah kita klik nomor peserta, token, kode keamanan, kemudian login atau cari akun kemudian login. Nah, namun belum bisa ke menu pendaftaran karena belum dibuka ya. Nanti ada jadwalnya. Kemudian juga setelah aktivasi PIN dan proses pendaftaran baru. Nah, aktivasi PIN bagaimana caranya? Tadi sudah mengakses situs publik ini yang tadi sudah. Kemudian aktivasi PIN, klik aktivasi PIN. Tadi sudah ya, aktivasi. Nah, kemudian katanya apa? Dengan cara input nomor peserta. Nomor pesertanya apa? Dari daftar nominasi tempat atau DNT untuk PPDB SMP, SMA, dan SMK dan token. Nah, ini DNT ya. DNT masukkan nomor peserta DNT, kemudian token yang sudah didapat, kemudian kode, kemudian login. Klik login. Klik. Nah, setelah itu selesai aktivasi token baru pendaftaran. Nah, pendaftaran karena belum dibuka, tapi kita harus sudah tahu caranya mendaftar ya. Sama klik di PPDB tadi, kemudian juga masuk ke tadi ya, masuk ke login sini. Setelah ini kan sudah nih, nanti pas menu pendaftaran ini masih 10 hari, pendaftaran online masih 10 hari lagi, 1 jam 47 menit dan 37 detik. Nah, ini lihat ya, masih 10 hari lagi. Nanti setelah hari H-nya, klik sini, klik login, kemudian lakukan login seperti yang tadi, kemudian pilih sekolah. Jangan lupa ya, pilih sekolahnya maksimal 3 untuk SMP SMA. Kemudian mencetak tanda bukti pendaftaran. Jangan lupa juga ini mencetak ya, karena ini akan dibawa. Nah, baru setelah daftar, kemudian pengumuman, kemudian misalnya diterima, baru lapor diri secara daring juga. Maksudnya klik di sini, klik tombol lapor diri, cetak tanda bukti lapor diri. Nah, gitu ya. Sama di sini juga menunya. Kalau lapor diri biasanya di mungkin nanti setelah ini ada lapor diri di menu login. Setelah selesai pendaftaran itu nanti lapor diri. Nah, kemudian apa lagi nih? Nah, ini juga penting nih. Jika Anda misalnya menemukan hal-hal yang bingung, atau misalnya hal yang ganjil atau apa, atau kurang paham, silakan nih Anda bisa mengirim SMS atau mengirim WhatsApp atau menelepon ke nomor-nomor ini.
Jadi pastikan nomor ini sudah ada di handphone Anda atau di daftar telepon penting Anda, atau juga bisa email. Ini emailnya di sini juga bisa. Ya, ini di 1 sudah selesai ya. Maka kita lihat pindah ke juknis yang kedua. Ingat ya, gratis nih, katanya gratis, tidak dicabut ininya. Nah, ini juga di sini ada jenjang PAUD. Jenjang PAUD juga sama. Ternyata jenjang PAUD, SD, SMP, SMA semuanya masuk ya. Sini kita lihat jenjang PAUD kegiatannya, ini daftarnya. Catat ya untuk Bapak Ibu yang punya anak di usia PAUD. Tanggalnya 22 Juni ya, masih 5 hari lagi sampai 4 Juli untuk verifikasi berkas pendaftaran. Pendaftarannya juga 22 Juni sampai 4 Juli, seleksi dan lapor diri tanggal 7 sampai 10 Juli. Nah, ini persyaratan SLB juga ada di sini untuk sekolah luar biasa. Untuk SLB, kemudian juga jenjang SD juga sama. Coba kita ambil contoh di jenjang SMP saja ya. Jenjang SMP. Nah, ini tadi syaratnya udah memenuhi berusia paling tinggi 15 tahun, memiliki akta kelahiran, memiliki NIK, kemudian juga buku rapot kelas 4, 5, semester 1 dan 2, dan untuk kelas 6 untuk semester 1 saja. Nah, ini jalur inklusi, yaitu jalur untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, seleksinya hanya usia saja. Nah, kuotanya 2 siswa permohonan belajar. Kemudian afirmasi ini anak panti, anak pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanggulangan COVID, kemudian anak terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu prakerja Jakarta, anak dari pengemudi Jaklingko, kemudian anak pemegang KJP atau KJP Plus. Nah, untuk afirmasi yang jalur anak panti sampai dengan anak dari korban tenaga kesehatan ini tanpa seleksi, jadi langsung diterima dan tanpa kuota. Nah, misalnya di tenaga kesehatan, misalnya orang tuanya meninggal, kemudian masuk daftar ke SMP 1 Jakarta misalnya, ini tanpa seleksi, kemudian tanpa kuota. Misalnya di sini ada 10 orang korban atau misalnya 10 anak panti, ini tanpa kuota masuk semua. Nah, khusus anak afirmasi, untuk jalur afirmasi yang kriteria kita ini anak terdaftar dalam DTKS sampai dengan KJP Plus, itu akan diseleksi usia. Tadi ya usianya usia yang paling tua biasanya. Nanti diurutkan dan hanya 25% kuotanya. Jadi dari 100 ada 25 kuota untuk anak yang afirmasi yang kriteria ini ya. Nah, ini zonasi ini domisili berbasis kelurahan ya. Jadi sebisa mungkin nanti jika ada daftar, maka Anda harus yakin bahwa daftar SMP Anda yang daftarkan itu ada dalam kelurahan Anda. Kemudian yang diseleksi hanyalah usia. Jadi tidak ada lain ya, tidak ada nilai rapot dan sebagainya, yang diseleksi hanya usia. Kemudian kuotanya 40%. Nah, prestasi ada akademik, non akademik dan luar Jakarta. Nah, kalau misalnya Anda tidak mau anaknya daftar di jalur zonasi karena memiliki prestasi akademik yang sangat tinggi, misalnya nilainya 100 semua. Nah, Anda bisa melalui jalur prestasi akademik, kemudian yang diseleksi ada nilai rapot dan akreditasi sekolah ya, akreditasi sekolah ya, ini jangan lupa. Kemudian itu kuotanya hanya 20%. Non akademik 5%, luar DKI 5%. Juga sama yang dilihat ada nilai rapot, ini adalah prestasi dan akreditasi sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, jalur terakhir adalah pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini misalnya
gurunya PNS, tadinya di Papua pindah ke Kalimantan, pindah ke Jakarta. Kemudian kan nilai karena orang tuanya Jakarta, makanya anaknya biasanya ikut ke Jakarta. Maka juga sama, ini yang diseleksi adalah nilai rapor dan akreditasi, kemudian 5% kuotanya. Kemudian ini jadwalnya nih, nanti jadwal PPDB Jenjang SMP. Yang pertama, pendaftaran atau pemilihan sekolah. Nah, ini sudah mulai untuk jalur inklusi anak panti, POPB dan COVID-19 korbannya ini 15 sampai 16 Juni ya, sudah lewat ya kemarin. Kemudian juga proses seleksinya 15 sampai 16 Juni. Kemudian pengumumannya 16 Juni, berarti sudah pengumuman ya hari ini. Dan lapor diri, justru hari ini lapor dirinya. Nah, bagaimana dengan jalur prestasi non akademik? Juga sama, ini justru sudah selesai. Yang baru mau daftar ini afirmasi DTKS Kartu Prakerja Jakarta, Jaklingko dan KJP Plus. Ini baru tanggal 19 Juni sampai dengan 20 Juni pendaftaran dan 22 Juni. Kemudian proses seleksinya tanggal 19 Juni sampai dengan 22 Juni. Pengumumannya 22 Juni ya, hari terakhir pengumuman. Kemudian laporannya 23 sampai 24 Juni. Nah, bagi yang misalnya tidak bisa tidak terima di sini, bisa daftar kembali di perpindahan di zonasi prestasi atau tahap akhir. Perpindahan orang tua juga sama, 15 Juni sampai 3 Juli ya, mulai daftar sekarang. Pengumumannya lapor dirinya 4 sampai 6 Juli. Nah, ini jalur zonasi nih, hati-hati yang kelewat tanggalnya, tanggal 25 sampai 27 Juni 2020. Proses seleksinya sama tanggalnya, kemudian pengumuman tanggal 27 Juni ya, hari terakhir pendaftaran, dan lapor diri tanggal 29 sampai 30. Nah, boleh nggak nih kalau misalnya tidak diterima zonasi, kita daftar di jalur tahap akhir, masih bisa selama tanggalnya masih masuk ya. Prestasi akademik DKI dan luar DKI ini tanggal 1 sampai 3 Juli dan lapor dirinya 4 sampai 6 Juli. Kemudian tahap akhir nih 7 sampai 8 Juli 2020 dan pengumumannya 9 Juli. Ya, ini sama masih ya untuk SMP, SMA, SMK juga sama. Ini PKBM. Kemudian mekanisme pendaftaran juga masih sama, ini sudah. Ini nomor-nomor penting yang harus Anda catat, nomor WhatsApp, telepon hotline dan telepon atau SMS. Jadi kalau ada pertanyaan apa sebagainya Anda bisa di sini. Nah, itu mungkin ya juknis dan sebagainya. Kemudian jadwal tadi sudah ya, jadwal untuk jalur zonasi ini tanggal 25-26 Juni juga bisa dilihat di menu ini. Nah, kemudian juga ada menu lokasi di sini, lokasi. Nah, ini kan jalurnya zonasi berbasis kelurahan. Jadi Anda misalnya Kepulauan Seribu, ini hanya boleh daftar yang di sini saja nih, SMP 241, 285, 288, 133, 260. Ini yang boleh didaftar. Kemudian Kota Jakarta Barat juga ini 22 terus sampai ke 2686 ya, Kota Jakarta Barat dan sebagainya. Anda bisa milih sesuai dengan kelurahan Anda. Kemudian setelah jalur lokasi ada alur. Alur juga sudah ya, tadi sudah dijelaskan sama. Kemudian pagu. Nah, pagu ini maksudnya zonasi di SMP 1 itu daya tampungnya 94 siswa untuk zonasi ya. Nah, jadi kalau lewat dari 94 maka akan diurutkan berdasarkan usia, berdasarkan waktu daftar, dan tadi satu lagi apa ya, usia, waktu daftar, dan jarak ya, jarak tempuh dari rumah. Kemudian ini menu tadi daftar dan sebagainya, daftar dan aktivasi ya, ini aktivasi dan login daftar. Kemudian ini ada seleksi, ini masih belum bisa dilihat ya karena ini memantau apakah Anda diterima di salah satu
sekolah tujuan Anda atau tidak. Ini bisa dipantau dari seleksi, ya. Kemudian menu yang lainnya Anda bisa explore sendiri. Di sini ada afirmasi, ada inklusi, sebenarnya hampir sama, tapi Anda bisa lebih dalam lagi, lebih mengeksplor lagi informasi apa yang disampaikan. Mungkin sampai di sini ya untuk informasi mengenai PPDB DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya juga kami akan memberikan informasi secara langsung mungkin ya, bagaimana memantau seleksi atau proses seleksi anak-anak Anda, apakah sudah diterima di pilihan ke-1 atau kedua, pada tayangan tutorial berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.